Ya, kita lihat jasadnya itu, kuburan Rasulullah itu. Tapi kalau kita mainkan memandang batinnya, kita pandang juga batin kita, maka di sana terjadi frekuensi yang sama. Maka logikanya kalau sesuatu dilaga dengan sesuatu, pasti menghasilkan sesuatu. Misalnya ini saya laga begini, menghasilkan bunyi. Kenapa? Pada frekuensi yang sama. Kita ini kadang-kadang itu tadi mau berkomunikasi dengan Allah, ibarat nomor HP, nomornya paling belakang nggak tepat, seharusnya kosong bikin 1, nggak nyambung. Terakhir begitu diangkat rupanya dia pemadam kebakaran. Iya kan? Nah, kalau diibaratkan dalam konteks duniawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Rabbana alimna majahilna wa dzakirna manasina wa munfa'na ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma dafiqa yakhruju min baini sulbi wat taraib. Sadaqallahul azim. Jemaah yang saya hormati, doa saya senantiasa buat kita semua, semoga kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulia dalam artian mulia kita di dunia ini, kendati orang memandang kita terhina, dan insya Allah mulia pula kita kelak di akhirat. Bersyukur kita kepada Allah dengan melafalkan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin atas rahmat nikmat yang senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Saya tetap mengatakan dan mengajak diri saya dan kita semua untuk tetap menggunakan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita sekecil apapun itu. Benar-benarlah kita jadikan sebagai sarana kita untuk menjadikan nikmat itu sarana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada misi lain kehadiran kita di dunia yang fana ini terkecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu terus Allah ingatkan kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan kuciptakan jin dan manusia itu terkecuali untuk beribadah kepada Allah, baik beribadah secara syariat, tariqat, hakikat maupun ma'rifat. Dan yakinlah kawan-kawan sekalian, tidak ada bekal terbaik ketika kita nanti meninggalkan dunia yang fana ini terkecuali hanya amal ibadah. Ini sekedar mengingatkan kita satu syair yang dikarang oleh Ahmad Baki yang kita kenal judulnya Selimut Putih. Dalam syair itu ada kata yang menarik menjadi nasihat buat kita.
jikalau ada amal di dunia, itulah kelak pembela kita. Oleh karena itu, dari waktu ke waktu mari kita isi aktivitas kita dengan niat beribadah kepada Allah. Lantunan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad kita hadiahkan kepada rohaniah Rasulullah, baik secara zahir maupun secara batin, dengan ucapan sekali lagi, alaika ya Rasulullah, alaika ya Rasulullah, alaika ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa terus mengamalkan berselawat kepada beliau dan manfaatnya itu kembali kepada diri kita. Apalagi kita yang sedang belajar, sedang asik-asiknya beramal ibadah, hidupkanlah diri rohaniah kita itu dengan memperbanyak selawat agar datang keseimbangan, karena selawat itu bagi diri batin kita itu adalah suplemen ya untuk menguatkan mental kita juga. Apalagi kawan-kawan sudah sampai bisa memahami bahwa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, bahwa Allah telah mendatangkan kepada setiap diri kamu ya adalah nur Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Intinya teruslah kita berselawat dan memandang nur Muhammad yang ada pada diri kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita malam hari ini coba melihat kembali dengan harapan kita bisa nanti melihat kajian ini antara diri yang zahir dengan diri yang batin itu adalah saling berkaitan. Namun dalam kajian syariat orang tetap membedakan antara jasmani dan rohani. Ini yang coba kita lihat. Kalau kita melihat proses penciptaan manusia, berarti itu diri kita. Sebagaimana dikatakan Allah, "Falanjurul insanu mimma khuliq." Apakah kamu manusia ini tidak memperhatikan ya dari mana ia diciptakan Allah? Nah, coba kita lihat prosesnya diri kita. Yang pertama, kita ini berasal dari antara ovum dan sperma. Kalau bahasa Al-Qurannya kita berada pada titik awal nutfah. Nutfah itulah air mani. Dan dalam kajian tasawuf, mani itulah disebut dengan ma'ul hayat, air yang hidup. Makanya nanti kalau dikaitkan ini dengan tentang hukum KB, tapi usai kita nanti mengaji itu mungkin perlu kita diskusikan apa hukum KB itu. Karena sperma itu adalah ma'ul hayat dan juga disebut dengan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah asal kita yang menjadi pejabat, menjadi rakyat jelata. Ya siapapun dia berasal dari air yang hina, sperma. Dan proses itu berlanjut.
Ya, pertemuan lewat pernikahan itu antara suami dan istri yang sah pernikahannya, maka selama 40 hari dalam rahim ibu kita itu dia akan berubah menjadi alaqah, dari mudghah nutfah menjadi alaqah, menjadi segumpal darah. Itulah proses kita. Itulah yang bernama dengan Ahmad. Ya, berlanjut 3 bulan kemudian menjadi mudghah, menjadi segumpal daging. Dia bernama Muhammad, yang kemudian berproses lagi izamah, ya, pembentukan tulang belulang. Yang kemudian berproses lagi menjadi lahma, ya, dibungkus dengan daging. Nah, inilah pengertian kita pun sempurnalah dalam kandungan ibu kita. Maka kemudian sama dengan peristiwa Nabi Allah Adam, setelah sempurna penciptaannya, sempurna bentuk jasadnya, yang kita tadi dari nutfah, alaqah, mudghah, izamah, kalahma, sempurna dia. Maka Allah mengatakan fa idza sawaituhu wa nafakhtu fi min ruh. Ini betul-betul kawan-kawan coba kita jiwai, kita pahami pemahamannya. Fa idza sawaituhu, dan pada ketika sudah sempurna, wa nafakhtu fi min ruh, kutiupkanlah ruhku ke dalam jasad, ke dalam tubuh. Maka disinilah diartikan ada jasmani dan ada rohani. Sebenarnya kawan-kawan sekalian, antara jasmani dan rohani duluan diciptakan Allah ruh dulu daripada jasmani. Ini harus bisa kita pahami. Jadi sehingga kedudukan jasmani ini, kalau ibarat pisau, ini hanya sekedar sarungnya saja, ya. Dan jasad Adam itu belum bisa apa-apa walaupun sempurna fisiknya. Jadi kesempurnaan fisik itu disempurnakan Allah dengan Allah meniupkan ruhnya Allah itu sendiri. Bagaimana kedudukan ruh itu dan apa hubungannya dengan Allah? Ruh itu, Allah itu nama zahirnya Allah. Sedangkan ruh itu, itulah nama rahasia Allah. Nah, sekali lagi Allah itu nama zahir Tuhan. Sedangkan ruh itu adalah diri rahasia Allah. Nah, ditiupkan itu ke dalam jasad. Ketika sudah ditiupkan, barulah berfungsi tubuh itu.
Kalau tidak dia itu benda mati. Itulah makna la haula wala. La haula. Ini nggak bisa apa-apa. Mundur kita jauh ke belakang kalau kita mengingat asal usul tubuh Adam. Tubuh Adam itu berasal dari angin, air, api dan tanah. Disebut tubuh kasar, tubuh zohir. Nah, jadi kalau sekedar itu belum ada prestasi di situ. Maka dalam kajian tasawuf ini, pandanglah angin, air, api, tanah itu pun berasal dari ruh. Angin itu ada ruhnya. Api itu ada ruhnya. Tanah itu juga ada ruhnya. Tanah itu juga ada ruhnya. Maka sesungguhnya pertemuan ruh dan jasad secara syariatnya itulah ceritanya. Penyatuan antara ruh dan jasad. Tapi pada hakikatnya anasir diri Adam itu, diri kita ini juga, angin, air, api, tanah itu juga bersumber dari ruh. Nah, kenapa ini harus kita pahami demikian? Supaya kita bisa memahami dalam kita beribadah kepada Allah, agar ibadah itu sampai kepada Allah, maka kita pandang baik ruh dan jasad itu disatukan. Ya, tidak lagi kita melihat angin, air, api, tanah itu, kita lihat nur itu, ruh itu. Itu yang kita saksikan. Kenapa? Kalau jasad ini tidak bisa sampai kepada Allah, kalau tidak memahami seperti itu. Ya, kalau ruh itu sudah pasti. Maka serendah-rendah makam kita beribadah kepada Allah itu, coba kita lihat yang kita bawa dalam beribadah itu tubuh, hati, ruh, sir. Ya, ruh kita tinggalkan, masuk kita ke hati. Hati kita tinggalkan, masuk kita ke ruh. Ya, ini tahapan di syariat, thariqat, hakikat. Ya, dalam bahasa lainnya begini, supaya kita bisa atau mengantarkan kita untuk cara melaksanakannya. Hancurkan jasad ini, lihatlah hati. Berarti pada saat itu jasad nggak ada, karena kita sudah fokus ke hati. Hancurkan hati menjadi ruh. Berarti jasad sudah nggak ada, hati udah nggak ada, ruh yang ada. Kalau kita mau naik lagi, hancurkan ruh menjadi sir. Sir itu ana, aku. Wa fi sadri qalb, di dada kita ini ada hati. Wa fi qalbi ruh, wa fi ruh sir. Jadi supaya sampai kita di tahapan ini, syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat ini, satukanlah. Jadi yang kita pandang jangan diri jasad lagi, dan lihatlah diri zahir dan diri batinku itu adalah satu, ruh. Inilah makna nurun ala nur. Pertemuan antara cahaya dengan cahaya. Makanya kalau kita berselawat sallallahu ala Muhammad, nurun ala nur. Ketika kita membaca doa itu artinya kita sudah mengasal diri kita, diri ruh dan diri jasad kita itu
satu sebenarnya. Ya, jadi seperti itu kita paham. Sallallahu ala Muhammad nurun ala nur. Ya, pertemuan antara Ahmad dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita harus bisa berada di makom itu. Dalam beribadah itu begitu, lihat gitu, tinggalkan jasad ini masuk ke hati, tinggalkan, lewati lagi. Karena kudrat, iradat, ilmu hayat sama basar kalam itu pun di lapisan itu dia. Maka saya katakan sekali lagi, untuk menjajamkan pemahaman, ya lihatlah diri batin itu. Karena sifat itu berasal daripada ruh. Sifat itu, pandang itu. Nggak apa-apa. Kalau kita untuk menjajamkan, kita duduk tafakkur kudrat, lihat di kaki, di tulang, iradat, lihat di hati, kehendak itu di hati, kudrat kuasa itu di tulang, pandang itu. Ilmu pandang itu letaknya di kepala, hayat di hidung, sama di kuping, basar di mata, kalam di mulut. Saksikan itu. Ketika kita mau bersolat pun itu yang dipandang. Memandang ke diri. Karena rahasia Allah al-insanu siri wa nasiru. Rahasia Allah di diri kita, yaitu pandang. Ya, kalau bersolat itu dari awal sampai akhir itu. Tapi apakah batas itu kita menyaksikan itu? Tidak. 2 kali 24 jam. Ya. Nah, tentu penerapannya ini nggak mudah. Ya, terus kita pandang. Lupa kita pulang lagi balik. Lupa pulang balik. Pandang itu. Ya, kalau dalam sholat baru setengah rakaat, udah hilang dia balik. Pandang lagi balik. Kenapa? Kita masih di tahapan itu dikasih. Ketika kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, itu yang dipandang. Ya. Karena sifat itu juga adalah kenyataan daripada ruh. Hanya berubah sebutan lafaz. Sama dengan lafaz Allah, Nur Muhammad, ruh, napas. Sebutannya saja berbeda. Tapi akhirnya, bendanya itu sama. Ya, samalah dengan kita melafazkan betik, pepaya, kates, gandul. Gitu ya. Ya kan? Namanya berbeda kan? Tapi barangnya satu. Supaya meletakkan itu jangan diucapkan. Sadar kita memandang itu. Inilah kita. Sir itu di situ. Amalan itu. Nah, ini kan kita ucapkan karena kita diskusi. Kalau di tempat yang tak layak, saya tak berani menyampaikan itu. Apalagi bagi orang yang nggak paham. Ingat, cuma dimuliakan oleh Allah, yang namanya syariat Allah itu. Maka barang siapa yang keluar dari syariat Allah, itu kalau diibaratkan orang yang lari dari perperangan itu, itu hukumnya fasik. Jadi itulah dipandang gitu. Karena yang memandang ini pun sebenarnya dia juga. Nah, mari kita lihat lebih dekat. Kenapa kita harus memparalelkan antara ruh dan jasad itu? Dan sumbernya kita sudah tahu. Jasad Adam itu, diri kita itu angin, air, api, tanah. Angin, air, api, tanah itu punya unsur ruh. Punya unsur Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya, yang mula-mula dijadikan Allah itu nur Nabi. Kata nur itu ana minallah wal mu'minina minni. Aku ini kata Nur Muhammad dari Allah, dan alam dan orang-orang mukmin itu berasal dari aku, nur itu. Jadi Nur Muhammad itu ada di diri kita. Ya secara syariat kita berselawat ya ke Madinah. Tapi secara hakikat kita berselawat dengan ada nur di diri kita. Ya kalaupun mau kita paralelkan, dia pasti connect. Kita pandang Muhammad itu, mungkin kita sedang umroh, ziarah ke makam Rasulullah, ke Raudhah, ya kita lihat jasadnya itu, kuburan Rasulullah itu. Tapi kalau kita mainkan memandang batinnya, kita pandang juga batin kita, maka di sana terjadi frekuensi yang sama. Maka logikanya kalau sesuatu dilaga dengan sesuatu, pasti menghasilkan sesuatu. Misalnya ini saya laga begini, menghasilkan bunyi. Kenapa? Pada frekuensi yang sama. Kita ini kadang-kadang itu tadi mau berkomunikasi dengan Allah, ibarat nomor HP, nomornya paling belakang nggak tepat, seharusnya kosong bikin satu, nggak nyambung. Terakhir begitu diangkat, rupanya dia pemadam kebakaran. Iya kan? Nah, kalau diibaratkan dalam konteks duniawi. Nah, jadi lihat diri ini, sekujur tubuh kita ini. Kalau dibikin persentasenya yang dominan itu adalah tubuh rohaniah kita. Nah, maka bisa juga kita simpulkan bahwa diri batin kita itu adalah ruh, boleh. Diri batin kita adalah nur Muhammad. Diri batin kita itu sifat ma'ani, manawiyah itu. Ya, apalagi kita sudah memahami kalau kita tiada. Dan sifat 7 itu dia. Jadi bisa dikatakan nama diri batin kita itu sinonimnya banyak. Ruh, nur, Muhammad, apa lagi? Sifat 7 itu ya. Nah inilah diri batin kita. Jadi kalau mau melihat diri batin kita, apa kita harus melihat di luar diri? Tentu tidak kan? Lihat ke dalam diri, lihat. Apalagi kemarin kita sudah nambahkan diri batin kita itu sudahlah menjadi kalimah. Sudah berkalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, lihat diri batin kita itu. Itulah tulisan itu. Kenapa? Karena lafaz la ilaha illa Allah Muhammad Rasul Allah. Itu 7 suku kata. Itu ada kaitannya dengan tajallinya sifat Allah yang 7 itu. Nah, jadi kalau kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemana pandang kita? Pandang ke sifat itu. Itu dalam penerapannya. Jadi ruh masuk ke diri, itulah hakikat diri. Kalau dia meliputi ya seluruh tubuh, ya, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, dari kulit, daging, tulang urat, tulang sumsum ini, seluruh rongga yang ada, ruh itu masuk. Dia tidak dikatakan ruh, tapi dia itu disebut dengan nyawa. Nah, namanya kan berubah kan, nggak ruh lagi tadi kan. Artinya kalau kita bikin kalimatnya, ruh itu begitu masuk ke jasad, meliputi seluruh rongga tubuh ini, itu disebut dengan nyawa. Nah, kan nggak kelihatan jasadnya kan. Apalagi jasad itu tadi udah kita pandang, dia juga adalah berasal dari ruh.
Kemudian kalau dia itu masuk ke batang tubuh, dia tidak disebut nyawa, tapi disebut dengan semangat. Ya, menjadi semangat itu, maksud saya masuk menjadi semangat kita ini. Ya kalau bahasa Mandelingnya kan tondi itu. Nah, maka itu disebut nama ruh itu menjadi jiwa. Jadi ada ruh, ada nyawa, ada jiwa. Semangat itu di jiwa itu. Ya kalau ada biasa, kalau ada orang Asahan, Labuan Batu, kalau ada orang habis sakit, itu ada namanya wakno acara pengobatan menyonggot namanya. Nah itu artinya apa? Itu pemulihan jiwa. Kadang-kadang kan ada gangguan kehidupan ini kan kadang nggak stabil gitu. Ya pasti bolak-balik sakit, ya kan? Ya ada saja gitu kira-kira. Ya, dia disonggot lah kalau kata orang Melayu, pesisir. Ya, bahwa mengobatinya itu nggak ada yang tahu, nggak dikasih tahu yang sakit itu. Tiba-tiba saja keluarga datang bawa balai, ya masing-masing bawa sarung baru itu, upah-upah dia begitu, ya kan. Kalau upah-upah model Asahan, Labuan Batu kan, cara ngupah-ngupahnya itu pakai balai, lapat ucapannya apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya kenapa nggak sampai 6 aja atau sampai 9 ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kan angka tertinggi 9. Kalau 10 itu kan berkoalisi antara 1 dengan 0. Tapi kalau ngupah-ngupah itu Pak Faisal kok sampai 7? Nah ini ada kaitannya. Ya, ini bukan bicara kebetulan, tidak. Bahwa orang tua-tua kita dulu sampai kaji itu sama mereka. Yang sehingga upah-upah itu Pak Sukir kalau nanti acara ada di Ranto di mana misalnya begitu, yayasan, yuk kita nyonggot. Itu tadi ada orang baru sembuh atau sedang sakit, datang keluarga nggak tahu, nggak dikasih tahu itu. Cuma yang buat acara itu pun rondok-rondok buatnya, nanti datang rame-rame nyonggot, ya kan, artinya membangkitkan semangat dia itu. Itulah diambil rame-rame kumpul, diupah-upahkanlah itu, diangkatlah balai berisi pulut ya, pulut ada telur, ya kadang ada ayam mingkung di situ. Nah, itulah diupah-upahkan ya. Pakai tertib itu, yang tua-tua dulu keluarga. Nah, si sakit itu pun kadang karena nggak bisa duduk, golek pun dibuat juga. Nah, ya kan supaya roh tuh Pak Faisal jangan meninggalkan jasad. Mungkin upah-upah gitu. Arti upah-upah itu kan intinya jangan jadi waktu mati begitu loh. Kalau dibikin kalimat kasarnya gitu ya kan. Tapi bisakah pulut itu yang ditaruh ayam, ditaruh telur itu menghambat datangnya kematian? Enggak gitu. Ya kan, cuma Pak Faisal kalau pulang nanti ke kampung jangan bilang, kami ngaji ini sama Ustadz itu bilang ini upah-upah ini penangkal sakaratul maut gitu. Ya jangan dibilang, ya enggak boleh, nanti salah paham. Jadi sekali lagi setelah menjadi semangat roh itu di diri. Nah maka kalau untuk menjadi untuk menciptakan semangat yang tinggi dalam kehidupan ini, tidak ada jalan lain terkecuali memang menanamkan kajian-kajian tauhid ini dengan mengenal asal usul diri ini supaya semangat itu kuat gitu loh. Jadi nggak loyo gitu. Ya kan. Banyak juga Pak Faisal kadang-kadang ada anak-anak itu dari badannya gemuk tiba-tiba kurus saja, kayak merayu kata orang tubuhnya itu ya, makan tak enak, ya kan, tidur nggak nyenyak, ya gelisah, diupah-upah. Nah, jadi yang namanya jiwa itu ruh itu tadi.
Setelah dia masuk nggak urut lagi. Yang kemudian ketika dia masuk ke tubuh, ya, siapa yang masuk? Ruh itu tadi. Terjadi turun naiknya napas itu. Itu pun wujud daripada ruh. Ruh memang tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasa. Coba kita taruh tangan begini, kita embus gini, terasa. Tapi nggak nampak benda yang keluar itu. Jadi rasakanlah itu, ya. Turun naiknya napas itu. Nah, itu hakikatnya ruh. Tadi ruh itu apa definisi kita? Nama zahir atau nama diri rahasia Allah. Nah, itu maksudnya ya. Nah, ketika dia berkehendak, masuk ruh tadi, yang ada kehendak di diri kita ini, itu disebut dengan qalb. Ruh itu juga. Ya. Nah, ketika dia berkeinginan, disebut dengan nafsu. Tapi kita harus pahami bahwa nafsu itu ada 7 ya. Tapi garis besarnya ada 3. Nafsu itu keinginan. Ada namanya nafsu amarah bisu. Nafsu yang cenderung kepada yang nggak baik. Ya. Cenderung kepada yang nggak baik. Itu nafsu amarah bisu. Ada nafsu lawamah. Apa nafsu lawamah ini? Dia 50-50. 50-50%. Dia suka kepada yang baik dan terkadang dia terjerumus kepada yang tidak baik. Kelebihannya apa? Ketika dia sudah melakukan kesalahan itu, ada penyesalan di dirinya. Iya kan? Main dam batu sampai subuh. Iya kan? Main pakai taruhan. Ketika main itu kadang-kadang protes dari dalam, tak cocok yang kulakukan ini. Tapi main juga. Begitu azan subuh, salatu khairum minan naum, sadar sholat gitu. Berhenti dia. Yang satu malam tuh main dam batu judi tadi, pergi dia ke masjid. Coba lihat, itulah pertarungan antara yang baik sama yang buruk. Kalau bahasa Al-Qur'annya fujuraha wa taqwaha. Ya, ternyata memang di diri kita ini ada elemen yang baik, ada yang nggak baik. Ya, dan itu berlaku kepada setiap manusia, Pak. Nah, artinya apa? Terkadang diri kita pun begitu. Ada saatnya al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kan kadang naik, kadang turun. Kalau pas iman itu turun, ya kan, tahunnya dia kaji, tapi sambil jalan jambu tetangga tuh dihajarnya juga. Ya kan, jambu kok. Ya kan, apalagi miringnya ke tanahnya kan gitu. Diambilnya juga tahu dia. Nah, itu fujur. Maka bagaimana iman itu naik? Bita'atillah, supaya kita naik nafsu amarah itu tadi, yang nilai-nilai takwahanya, kebaikan itu, dengan cara menambah frekuensi jam terbang ya di dalam mengamalkan ilmu yang kita pelajari, supaya yang menonjol itu takwanya gitu loh. Al-iman wa yanqus, iman itu menurun bil ma'asi, karena maksiat yang kita lakukan. Ya, maksiat mata, maksiat kuping, maksiat kepala, iya kan, maksiat hidung, maksiat mulut, maksiat tangan, maksiat kaki, maksiat perut, sampai kepada maksiat, maaf cakap, adalah kemaluan. Makanya Pak, bagus kita amalkan itu. Kalau istighfar itu kita satu kali, 9 kali, mungkin kita niatkan untuk kepala dulu, banyak kali dosanya. Astagfirullah. Artinya kita niatkan untuk kepala itu, banyak kali kotoran di situ.
Asik berpikir negatif aja, diistighfarkan itu. Kemudian istighfarkan kedua, kuping. Ya astagfirullah. Ya kita arahkan ke kuping. Minta ampun dosa pendengaran itu. Mata juga yang ketiga, astagfirullah. Penciuman, istighfarkan astagfirullah. Mulut, kedua tangan, kedua kaki, perut, kemaluan, sampai ke seluruh tubuh. Mohon ampun kepada Allah. Maka istighfar itu kalau untuk pribadi, kalau Rasulullah sih bilang sehari semalam itu 100 kali. Nah, tapi kan selama ini kita beristighfar kan tanpa alamat. Jadi hari ini ya istighfarkanlah dari atas ke bawah. Kalau kita hitung, kepala 1, kuping 2, mata 3, hidung 4, mulut 5, tangan 6, kaki 7, perut, kemaluan, ya kan? Jadi mau ampun sama Allah itu. Nah, iya kan? Nah kalau kita berselawat sebenarnya 7 kali. Dari mana angka 7 itu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, pandang kudratnya, pandang iradat, Allahumma sholli ala sayyidina, pandang ilmu, Allahumma sholli ala. Ya. Supaya apa? Ini nanti yang akan menjal gitu lah. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang ketiga nafsu itu namanya nafsu ammaratu bisu. Artinya ammaratu bisu ini ya, bukan, maksud saya bukan itu, maaf. Nafsu yang ketiga itu adalah nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah ini yang dia itu ya cenderung kepada kebaikan. Dia kalau diajak orang bersedekah, dia nggak mengasih, dia merasa bersalah. Kenapa? Dia merasa nggak punya andil gitu, sedih dia gitu. Kalau kita kan nggak gitu kan. Jadi nafsu mutmainnah itu suka kepada kebaikan, melihat yang baik-baik itu dia suka. Pikirannya itu pun baik aja, nggak ada yang negatif. Iya kan. Nah, cuma kan kalau kalimat ini kan bisa ditantang orang kan. Apa nentangnya? Kalau semua Ustaz dipandang baik, gawat lagi. Itu minta sedekah itu banyak nokohnya itu, gitu ya. Karena itulah kadang-kadang akal itu begitu, terlalu cerdas gitu. Karena memang akal ini diciptakan Allah memang suka begitu. Ya. Nah kemudian jadi kalau turun naik tadi dia disebut nafas. Ketika dia berkehendak disebut qalb. Ketika dia berkata, berkeinginan, itu disebut nafsu. Berikutnya yang ketujuh, ketika dia berusaha, berikhtiar, itu pun pada hakikatnya adalah ruh. Mana bisa orang mati berikhtiar? Tidak ada. Ruh juga. Ya, bahwa kita memang Innallahu muhitun fil alamin. Kalau kita ini diliputi Allah, alam ini pun diliputi. Ya. Ketika datang keyakinan di diri kita, itu pun bersumber daripada ruh itu sendiri. Karena yakin itu adalah ruh, yang berikhtiar itu juga ruh. Ketika dia bisa berpikir, diri kita ini itu juga disebut dengan ruh. Namanya saja yang sudah berbeda. Ketika dia mengenal Allah, ya, mengenal Allah, ya dia menjadi arifin billah, arif billah. Yang mengenal itu pun sebenarnya adalah roh. Ketika ia berkuasa, bernama kudrat, ruh juga. Ketika dia berirodat, berkehendak, itu ruh itu juga.
Ketika ia mengetahui disebut alim, ketika dia hidup disebut ayat hidup. Ruh itu juga sampai kepada sama mendengar, basar melihat, kalam berkata-kata, itu pada hakikatnya adalah ruh. Maka coba lihat ya, kalau unsur jasad tadi kan angin, air, api, tanah. Itu juga berasal dari ruh. Maka lihatlah keseluruhan dalam prakteknya kita beribadah itu tadi munajatnya hancurkan jasad menjadi hati, hancurkan hati menjadi lewati terus, hancurkan ruh menjadi sir. Di dalam sir itu aku. Nah, jadi lihat gitu Pak Faisal, udah lihat aja. Jangan lagi dilihat diri jasad ini, karena itu dia. Makanya saya katakan yang kemarin itu ya, sampai diri ruh kita itu memiliki nama. Ruh kita itu memiliki nama, ya kan? Nah, ini untuk apa kajian ini? Supaya kalau kita jujur, kalau sudah satu ruh itu, mohon ampun, tidaklah kita mendahului dan pandai-pandaian, tetapi inilah keyakinan orang-orang bermakrifat kepada Allah. Maka ketika dia nanti meninggalkan dunia yang fana ini, itu hukum cabut-mencabut itu nggak ada. Malaikat Israel itu secara syariat bertugas mencabut nyawa dalam ruh ini, tapi kalau sudah dia menyatu, apa yang mau dicabut? Karena sudah etikot kita tidak ada tubuh dan tidak ada dipisahkan ruh dan jasmani, tidak lagi. Itu jangan dipisahkan Pak. Pandang satu dia. Nah, seperti itu. Dan insya Allah kita kembali kepada Allah itu pun setelah itu tidak ada, tadi saya katakan cabut mencabut itu, dan ruh itu langsung dia pulang. Ya, sebenarnya kalimat pulang itu pun nggak ada. Orang dia yang datang, kalau ayat sungguhnya datang dari Allah kembali kepada Allah. Berarti kan dua, ada yang datang, udah datang dia pulang. Sebenarnya istilah itu dalam kajian ini nggak ada. Dia pulang dengan sendirinya. Seperti itu. Cuma kan dia harus dibekali bermakrifat kepada Allah. Nah, jadi simpulnya apa? Sekali lagi, jangan pandang dua dalam beribadah, dan duduklah di makam itu. Di pemahaman itu pandang. Ya kan? Nah, karena apa? Memandang diri batin itu pun berada di alam roh itu. Ya, mudah-mudahan kajian ini bisa kita pahami. Ya, sehingga yang kita inginkan, kajian ini bisa mengalahkan ketika ahli narkoba mengatakan jauh lebih enak mengisap sabu daripada berzikir. Ya kan? Ini kan harus bisa dibuktikan. Kalau hidup bersama Allah itu, kalau itu bahasa syariatnya ya, saya katakan hidup bersama Allah itu sesungguhnya jauh lebih nikmat. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Tapi kenapa ahli narkoba bilang begitu? Iya kan? Dan kalau kita kumpul penggemar-penggemar itu, kalau dibandingkan dengan jumlah pengajian begini ini masih kalah jumlahnya. Maka oleh karenanya mari kita buktikan, setelah kita memahami siapa hakikat diri ini, ya, dengan tantangan yang demikian itu kita harus bisa buktikan. Tak benar kalau dengan pengkonsumsi itu, ya. Tapi yuk kita mainkan zikir itu. Seperti kita zikir tadi itu kan kita semangat itu. Kenapa? Karena kita sudah awali dengan melihat sifat Allah di diri itulah yang beramal. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pandang itu yang dipandang. Bahwa sifat diri itu. Dalam bersolat pun kita itu dipandang Allahu Akbar.
Jadi itu. Mau ganti nama Ruh, mau ganti nama Nur Muhammad, silakan. Ya, kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an. Lihat itu. Ya, jadi jangan ada lagi sa', zonni dan waham. Sa', zonni dan waham ini adalah lawan berat dari keyakinan. Kalau masih ada sa', ragu, zonni, waham, enggak sampai kita kepada yang dituju gitu. Yakin begitu. Ya. Nah, inilah jalan untuk melatih diri rohaninya itu menonjol. Bangunlah di tengah malam. Nggak apa-apa. Kita kan latihan pandang kudrat. Setiap satu selawat satu sifat kudrat. Allahumma sholli ala. Pindah. Udah tahu kok tempatnya. Dilatih untuk membangkitkan itu. Ya, seperti yang saya katakan tadi, hukum fisikanya itu kalau sesuatu berlaga dengan sesuatu, connect dia ada ininya, frekuensinya. Jadi jangan kita berselawat itu tanpa alamat. Ya kan, kadang-kadang pun bingung juga gitu memang. Awak rasa udah mengaji, udah memahami, baca selawat biasa saja, nggak ada kerinduan sama Rasul. Ya, anak remaja masjid kena peringatan Maulid, sebelum Ustaz ditampilkan, marilah sama-sama kita dengarkan kegiatan dari remaja masjid dengan membawakan sebuah lagu Rindu Padamu Ya Rasul. Naik anak-anak itu, ya kan, mainlah gitar di dalam masjid pakai gendang-gendang, ya kan. Nah, mulailah nyanyi Rindu kami padamu. Nangis anak-anak itu sambil goyang-goyang pelan begini. Awak yang sudah ngaji, kenal dengan nur itu diri, ya kan, itu pun malas berselawat. Baca selawat pun biasa aja. Kok anak-anak itu bisa ya nangis? Ya kan, kita nggak nangis. Di mana salahnya? Kira-kira seperti itu. Nah, simpulnya, pandanglah diri jasad dan roh itu adalah satu kesatuan. Ya, jadi judul kita adalah diri jasad dan diri batin satu kesatuan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, terus kita renungkan dalam seminggu ini. Ya, bermujahadah, bermusyahadah, ya, untuk bisa kita melakukan evaluasi yang terbaik. Lebih kurang mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita lihat sifat Allah. Kita nggak ada, dia sendiri yang berucap. Nauzubillahi sami'un 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi bi jalalikal karimi 'azimi sultanik. Ya Ghaffar ya Ghafurur Rahim ya Jal Jalali wal Ikram. Allahumma qul lana ya Allah dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil lana ilma wa hikmah wa nura wa hidayah wa barakatah wa salamah. Ya mujibas sa'ilin ya munjilal munzilin ya akramal akramin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah mamnun alaina ya Allah bi safa'il ma'rifah wa lana tasihal muamalah bima bainana wa bainaka ala sunnah ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah arinal haqqa haqqa. Allahumma arinal haqqa haqqa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim nawwir qulubana kama nawaltal ar binurika samsika abadan abada. Ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum ya Fattahu ya Razzaq ya Ghani ya Mughni ya Ghani ya Mughni. Aghithna ya Allah, aghithna ya Rahman, aghithna ya Rahim. Amin.
La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.